Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem hukum perbankan umum dan BPR, Badan Perkreditan Rakyat. Yang beranggotakan 1. Muhammad Yosan Yufaldin 19.11021. 2. Selvia Lutfi Nuraini, saya sendiri 19.011.086. 3. Mega Mawarni 19.011.118. 4. Fajrul Khairi Alhas 19.011.169. Prasiwi 19.011.278. Dan yang terakhir Restu Fadlur Rahman 20.011.151. Dengan dosen pengampu Muhammad Adam HR, SHI MH. Agenda pembahasan dari materi kami yaitu yang pertama, pengertian dan sejarah perbankan. Yang kedua, jenis-jenis perbankan. Yang ketiga, pendirian dan likuidasi bank. Yang keempat, kegiatan usaha bank. Yang kelima, aspek hukum perkreditan. Yang keenam, aspek hukum perbankan syariah. Pertama, pengertian bank. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sejarah perbankan. Sejarah perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani, kuno, dan Romawi. Pada saat itu, tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Namun, seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun mengalami kemajuan karena perbankan tidak dapat terlepas perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa, namun pada akhirnya menyebar hingga ke Asia Barat. Sejarah perbankan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Terdapat banyak bank yang memegang peranan penting Hindia Belanda, seperti De Javasky NV, De Pospoor Bank. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan juga BPR syariah. Pertama, pengertian bank. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsinya, ada bank umum. Pengertian bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian ada juga bank pengkreditan rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ini dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain ada juga
bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan lainnya. Kedua, bank dilihat dari segi kepemilikannya. A. Bank milik pemerintah. Bank yang akte pendirinya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank milik pemerintah Indonesia antara lain ada Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, dan bank lainnya. Kemudian ada bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank milik swasta antara lain ada Bank Sentral Asia atau yang biasa disebut BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Niaga, Bank Universal. Terus ada bank milik koperasi, merupakan bank yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berdasarkan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Kemudian bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing ada ABN AMRO Bank, Amerika Express Bank. Terus ketiga ada Bank of America. Keempat, Bank of Tokyo. Kelima, Bangkok Bank. Keenam, City Bank, dan lainnya. Ketiga, dilihat dari segi status atau area operasional. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misal transfer ke luar negeri, insako ke luar negeri, travel, pembukuan dan pembayaran, dan transaksi lainnya. Dan juga bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat menjalankan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam terbatas negara. Keempat, dilihat dari segi penciptaan uang. A. Bank primer. Bank primer ialah bank yang dapat menciptakan uang kartal, kalau seperti logam maupun kertas, dan uang gira seperti cek maupun bilet giro. Pencipta uang kartal hanya hak murtal Bank Indonesia, sedangkan menciptakan uang gira dilakukan oleh bank primer lainnya. B. Bank sekunder. Bank sekunder ini ialah bank yang tidak dapat menciptakan uang kartal. Bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam jasa, misal bank hipotek dan bank tabungan. Jadi Bank Indonesia berhak menciptakan uang kartal maupun uang giral, sedangkan bank primer lainnya hanya berhak menciptakan uang giral. Kelima, dilihat dari segi cara menentukan harga. Bank berdasarkan prinsip konvensional barat. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia sekarang ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip bank konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Bank Indonesia, di mana asal mula Bank Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu satu, menetapkan bunga sebagai harga untuk produksi simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil.
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. 5. Atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Pendirian dan likuidasi bank. 1. Pendirian bank umum. Bank umum dapat didirikan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia selaku bank sentral. Pemberian izin untuk mendirikan bank umum dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan 16 persiapan pendirian bank. Tahap kedua, berupa pemberian izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapatkan izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. 2. Bank Perkreditan Rakyat. Pada pendirian BPR juga diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia selaku bank sentral. Proses izin usaha dari Bank Indonesia juga memerlukan 2 tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua proses ini belum terpenuhi, maka BPR tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Syarat-syarat untuk mendirikan BPR diatur dalam SK Direksi BI nomor 32/35/Cap/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999. Kemudian likuidasi bank. A. Pengertian likuidasi bank. Pengertian likuidasi bank menurut pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, kemudian dilanjutkan dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan dan akan dilakukan proses pemberesan berupa 38 penyelesaian seluruh hak dan kewajiban utang dan piutang bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Kemudian B. Dasar hukum likuidasi bank. Ketentuan peraturan undang-undang yang merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur likuidasi suatu bank yang bermasalah adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan likuidasi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 2. Ketentuan likuidasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. 3. Ketentuan likuidasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/Cap/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/Cap/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank perkreditan rakyat. Selanjutnya C. Faktor adanya likuidasi bank.
pada saat suatu perusahaan mengalami resiko likuidasi, ada beberapa sebab yang melatar belakanginya, yaitu 1. Utang perusahaan berada pada posisi extreme leverage. Extreme leverage artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. 2. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. 3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. 4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, karena sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Kegiatan Bank Indonesia dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro, dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan atau linear fund. Kegiatan bank di Indonesia. Yang pertama, kegiatan usaha bank umum mencakup yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau vending. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis seperti jasa pengiriman uang atau transfer, jasa penagihan, jasa kartu kredit, dan lainnya. Yang kedua, kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Yang kedua, menyalurkan dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad. Yang ketiga, prinsip bagi hasil berdasarkan akad. Yang keempat, prinsip sewa menyewa berdasarkan akad. Yang kelima, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Yang keenam, penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dan lainnya. Yang ketiga, kegiatan bank pengkreditan rakyat yang mencakup yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Kedua, menyalurkan dana dalam bentuk investasi, modal kerja, dan perdagangan. Yang ketiga, larangan-larangan bagi bank pengkreditan rakyat, misalnya menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing. Dan yang terakhir, yang keempat, kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini yang mencakup yang pertama, dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Yang ketiga, untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya dalam bentuk yang ada di Indonesia. Aspek hukum perkreditan. Bagi industri perbankan di Indonesia, kegiatan di bidang kredit masih sangat dominan. Dalam menentukan kelangsungan hidup bank tersebut, lebih dari 70% keuntungan bank berasal dari penghasilan bunga atau bagi hasil atas kredit, atau
pembiayaan yang diberikan kepada debitur atau pengguna pembiayaan. Oleh karena itu, performance dari sebuah bank berbanding lurus dengan performance loan atau pinjaman kerja. Dari sebuah bank yang berbanding lurus dengan pinjaman kerja dari bank yang bersangkutan, performance loan ditentukan dari proses pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Dalam proses pemberian kredit, pengawasan sampai pada tahapan penyelesaian kredit tersebut, aspek yang sangat mempengaruhi adalah aspek hukum. Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya seperti yang pertama, surat izin usaha industri atau SIU untuk sektor industri, surat izin usaha perdagangan SIUP untuk sektor perdagangan, tanda daftar perusahaan TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah, serta hal-hal yang dianggap penting lainnya. Aspek hukum perbankan syariah. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada periode lalu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Berbagai lembaga keuangan termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Namun dalam kondisi yang demikian, perbankan syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu pada rencana-rencana strategis lainnya, seperti arsitektur perbankan Indonesia, arsitektur sistem keuangan Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui grup WhatsApp dengan menggunakan voice note. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.